Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Wulansari dari Prodi PGSD, dan di sini saya ingin memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Pancasila dengan bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, sekaligus pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, masih banyak generasi muda yang belum memahami bagaimana proses lahirnya Pancasila dan nilai-nilai penting yang dapat dipelajari dari sejarah tersebut. Padahal sejarah lahirnya Pancasila memiliki banyak pelajaran berharga yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman agar generasi muda mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memiliki semangat cinta tanah air. Proses lahir Pancasila dimulai ketika Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, Jepang membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh mulai menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Soekarno memberikan pandangan dan usulan mereka. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang menekankan persatuan kebangsaan dan kemanusiaan. Supomo menjelaskan konsep negara yang bersifat kekeluargaan dan mengutamakan persatuan bangsa. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. 5 sila tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena situlah istilah Pancasila mulai dikenal. Hingga saat ini, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuk Pancasila 9 yang bertugas merumuskan dasar negara yang lebih lengkap lagi. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh penting Indonesia yang berasal dari latar belakang berbeda. Mereka bekerja sama dan bermusyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Hasil kerja Panitia 9 adalah lahir Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun, setelah Indonesia merdeka, terdapat bangsa perbedaan pendapat mengenai isi Piagam Jakarta, terutama pada bagian sila pertama. Akhirnya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya, para tokoh bangsa sepakat untuk mengubah bagian tersebut sehingga sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sikap para tokoh bangsa ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa negara dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila tersebut ada banyak pelajaran yang penting dapat kita ambil di generasi muda Indonesia. Pelajaran pertama adalah pentingnya persatuan dan kesatuan. Para pendiri bangsa berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan latar belakang yang berbeda. Walaupun memiliki pandangan yang tidak selalu sama, mereka tetap mampu bersatu demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah, justru keberagaman harus dijadikan kekuatan untuk mempersatukan persatuan Indonesia. Pelajaran kedua adalah pentingnya musyawarah dan menghargai pendapatan orang lain. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh bangsa berdiskusi dan bertukar pikir untuk mencari keputusan
terbaik. Mereka tidak memaksa kehendak sendiri, melainkan mendahulukan kepentingan bersama. Dan generasi muda saat ini juga harus memiliki semangat cinta tanah air. Walaupun bentuk perjuangannya berbeda, kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia dengan belajar rajin, menjaga nama baik bangsa, menghormati simbol negara, menggunakan teknologi secara bijak, serta ikut menjaga persatuan dan keamanan lingkungan. Pelajaran berikutnya adalah pentingnya toleransi dan menghormati keberagaman. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, agama, budaya, bahasa, dan juga daerah. Jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi, maka akan mudah terjadi konflik dan perpecahan. Selain itu, sejarah Pancasila juga mengajarkan tentang tanggung jawab antar integritas. Para tokoh bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh demi masa depan Indonesia. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya, sejarah lahirnya Pancasila memberikan banyak pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia. Dari proses tersebut, kita belajar tentang persatuan, musyawarah, toleransi, cinta tanah air, tanggung jawab, semangat perjuangan. Nilai-nilai tersebut harus tetap dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, damai, dan bersatu. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.